Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam rindu untuk semua subscriber Big Tulus Spesial dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama Mas di kesempatan hari ini, tanggal 3 Juni 2021. Jamnya sih jam rahasia. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Subhanallah guys, tuh tangan aku suka kedutan sendiri, kenapa ya? Jadi tadi malam ada satu kejadian, bukan satu kejadian, tapi aku giroh hujan-hujan. Aku hujan-hujanan dan aku tuh dari pagi belum kena nasi. Maksud aku belum makan nasi memang dari pagi. Dan aku tuh lagi kontrol, apa ya teman-teman ya, lagi kontrol diri lah ceritanya. Jadi kayak, aduh celana gue makin sempit semua, makin tebel semua. Jadi aku tuh memang gak makan-makan dari kemarin, tahan sampai sore. Dan aku hujan-hujanan kan sorenya. Memang lapar tapi memang sengaja ditahan, memang sengaja nahan lapar. Terus jam 4 hujan-hujanan sampai jam 5-an lah ya, sampai setengah 6. Kayak film-film India gitu yang kehujanan gitu. Masuk angin dong. Karena memang nggak makan, kondisi perut kosong, kehujan-hujanan, memang nyari musibah sendiri ceritanya. Emang Paul ya, kalau kata Nisma Paul. Untung dia nggak tahu ceritanya. Ini sekarang tahu nih habis gue cerita. Ternyata aku masuk angin coy. Setelah aku masuk angin, aku dikerok. Sudah dikerok itu ternyata malam ada kejadian yang nggak enak, luar biasa nggak enak. Dan intinya musibah lah ya. Ada musibah yang Mas Tulus jalanin dan alhamdulillah pagi masih bangun, masih nggak pagi, jam setengah 1 aku udah bangun. Karena kondisi badanku tuh, aduh, apa sih, lemesnya itu sampai nggak bisa gerakin. Ini jujur ya teman-teman, tanganku tuh kalau aku gini ini, gitu, tuh berasa kayak apa ya, kayak lemes aja. Terus ini jempol dari tadi begini-begini terus. Itu ya, pokoknya doain Mas Tulus sehat terus biar bisa terus channel ini bisa Mas Tulus asuh, bisa terus Mas Tulus hadir di sini ya. Terima kasih atas doanya. Karena udah sih sekarang sudah alhamdulillah udah nggak terlalu yang gimana pagi-pagi. Sekarang udah bodo amat lah, sekarang mendingan aku makan. Cuma tetap kalau kata dokter aku suruh banyakin makan ubi-ubian. Katanya sih ubi-ubian tuh ada zat di umbi-umbian tuh yang bisa mengcover atau bisa melapisi lambung kita supaya tidak terlalu sakit. Katanya sih seperti itu. Biasa aku udah lama banget nggak sakit makan ya, dari bulan berapa, dan ini sudah yang keberapa. Jadi kayak apa namanya, kayak dejavu gitu loh ketika aku sakit lagi tuh. Maksudnya kayak, aduh gue sakit mah lagi nih. Padahal sebelum-sebelumnya enggak. Tapi alhamdulillah sekarang sih enggak. Sekarang sih cuma memang kalau menurut info dari dokternya, Mas Tulus hari ini kayak seperti minum obat pencahar. Jadi akan terus buang-buang air minimal 1 hari ini untuk mengklirkan, karena ternyata ada salah satu makanan yang membuat aku keracunan. Jadi kemarin tuh aku makan pedes terus, jalan tuh makan pedes. Jadi aduh tuh rasanya tuh kayak gimana ya guys, subhanallah, kayak gerak-gerak sendiri gitu. Aku ngeri deh, amit-amit jabang bayi. Ya Allah, jauhkan hamba dari penyakit ya Allah, amin ya Allah. Ngeri aku. Oke lah, kita closing pointnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam jumpa, salam rindu untuk kalian yang selalu hadir di sini, selalu menemani Mas Tulus, selalu menunggu video Mas Tulus yang terbaru. Buat kalian yang baru saja nonton video ini, baru banget nyimak video ini, kira-kira baru menyaksikan tubuh gemukku yang seksinya ini, ya toh. Seksi ini loh ya, yang seksi ini tolong dipencet tombol subscribe-nya sekarang. Subscribe-nya dari merah biar jadi abu-abu, terus loncengnya dihidupin
jangan lupa ya. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, please pencet tombol like-nya. Kemudian kalau penting menurut kalian boleh di-share dan juga boleh dibantu untuk diberikan kritik dan saran. Buat kalian yang punya pertanyaan, punya apa, silakan klik di kolom deskripsi ataupun DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_bp2 ya. Terima kasih banyak orang baik. Sama-sama. Hari ini, pagi hari ini saya ada tenaga ekstra yang saya terima dari sahabat yang menguatkan saya hari ini. Wah, Tulus jaga kesehatan, Tulus nggak boleh kayak gini, Tulus harus ini. Karena setelah saya menyadari, iya saya itu kan yatim piatu, saya sebatang kara di sini, dan kalau misalnya ada sesuatu yang maaf yang sampai parah ya amit-amit jauh bayi. Kalau bisa saya bermanfaat buat orang, jangan sampai saya ngerepotin orang. Kalau saya sih mintanya begitu. Saya pengen terus berbuat baik sama orang. Maksudnya saya terus berprasangka sama orang. Akan tetapi kalau bisa saya nggak mau ngerepotin orang. Intinya di situ ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali. Salam sehat, salam rindu, salam kangen, salam semuanya. Salam kecup, salam sayang, salam cup, salam kecup, salam rindu. Aku tuh jujur ya, mataku terlihat. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang bisa melihat mataku, katanya, Mas Tulus tuh sebenarnya nggak sebahagia yang Mas Tulus perlihatkan. Enggak, aku bahagia kok. Tuh ya. Terus tadi pagi aku upload lagu Wegah Kelangan, katanya Mas Tulus lagi putus cinta. Aku tuh aneh ya sama kalian, kadang-kadang yang saya upload seakan-akan itu yang saya alami. Sebetulnya belum tentu saudaraku, karena pas banget ada yang request lagu itu. Sebetulnya jujur ya, Wegah Kelangan itu sudah dari seminggu yang lalu. Beliau sudah request, sudah transfer, dan uangnya saya masukin ke rekening donasi. Dan beliaunya berpesan, Mas Tulus diupload dong cepet lagunya. Cuman saya itu ada part-part yang saya agak susah. Ada kayak nge-rapnya gitu, dan saya harus hafalin dulu berhari-hari baru saya bisa. Makanya kenapa baru tayang hari ini. Bukan berarti putus cinta, bukan berarti saya lagi gak enak posisi hatinya, enggak. Tapi memang kalau kondisi badannya sedang gak enak, ya saya akui saya sedang gak baik kondisinya. Maksudnya lagi gak bagus kondisi kesehatannya itu. Cuma kalau lagunya berhubungan dengan yang Mas Tulus alami, ya enggak juga, enggak seperti itu. Kalau mungkin begitu juga ya nggak tahu juga sih ya, tapi kan ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, semoga untuk mereka yang sedang dalam kondisi sakit, semoga Kau sembuhkan ya Allah, amin. Untuk yang lagi nonton video ini, ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam susah rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah, amin. Untuk mereka yang lagi nonton video ini, ya Allah, siapapun kalian yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya ya Allah, amin. Kemudian untuk mereka yang belum bekerja, yang lagi nonton video ini, ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan yang terbaik darimu ya Allah, amin ya Allah. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Engkau limpahkan rezeki yang melimpah, berkah barokah yang bisa dijalankan untuk jalan barokah, kemudian bisa digunakan bersedekah, amin ya Allah, amin. Untuk yang sudah dalam masalah juga, ya Allah, yang lagi nonton video ini, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya, amin ya Allah. Ikuti alur Tuhan saja. Ketika Tuhan menghendaki kamu B, tetap kamu ikuti jalurnya. Karena sekali lagi, sebagai manusia kita cuma wayang, dan Allah itu dalangnya. Allah yang menentukan kita mau kemana. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Seperti janji saya kemarin, ada beberapa teman-teman yang bertanya, sebetulnya kondisi sebenarnya anak-anak Bajang yang sedang saya urus itu bagaimana posisinya, kemudian apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka, bagaimana kabarnya, intinya di situ. Mereka ingin bertanya, karena kemarin saya sempat nyeplos di mana anak-anak ini sedang belajar azan. Kemarin takbir, sekarang sudah mulai belajar azan, ada yang bersolawat juga. Untuk itu kita akan bahas ini hari ini ya teman-teman ya, menjawab rasa penasaran kalian. Karena subscriberku itu banyak yang anaknya memang tiba-tiba nyari saya. Jujur teman-teman, kalian yang lagi nonton, yang dulu anaknya pernah kalian gugurkan sebelumnya, secara otomatis seperti ada koneksi antara dia atau mereka itu dengan saya. Saya nggak ngerti gimana caranya Allah mengizinkan mereka bisa mendekati saya, bisa bertemu dengan saya, tapi wallahu alam, itu urusan Allah. Cuma jenengan yang ngerasa punya anak keguguran, terus dalam hati jenengan, ya Allah, mudah-mudahan aku durusi Mas Tulus. Secara nggak langsung Allah mengizinkan anak itu datang ke saya. Terus jenengan lagi nonton video ini, kemudian jenengan menyadari jenengan sudah keguguran pada waktu itu, atau yang jenengan gugurkan secara jenengan nggak build atau koneksi sama saya, toto datang gitu ya. Jadi banyak sekali, dan sekarang sudah di 200 berapa Umi? Yang kemana kok tumben dari pagi nggak kelihatan, subhanallah. Maaf ya teman-teman. Yang tang putih kok mboten ketinggal, kata bau. Aduh, tang
Bang Pundi, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ada korban jiwa ya teman-teman. Jadi ini pesan juga buat kalian. Laut itu katanya sedang meminta beberapa tumbal. Jadi teman-teman yang bujang. Jadi mereka lagi nyari tumbal bujang. Aku nggak ngerti. Mereka sedang ada acara katanya. Sedang ada riuh di alam gaib, khususnya di dunia yang berhubungan dengan siluman air atau jin air. Jadi teman-teman yang ngerasa bujang, kalau mau main ke pantai, main aja, berenangnya boleh berenang tapi jangan terlalu dalam ya, karena menurut yang sampaikan bujang-bujang ini sedang diincar untuk dijadikan tumbal di alam sana. Sorry, yang mengadakan acara ini bukan jin-jin negatif, bukan jin-jin positif, tapi jin-jin negatif ya, jin-jin jelek, dan Eyang sedang mengcover itu katanya. Oke, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Eyang bisa membantu mereka-mereka yang ya jangan sampai ada korban tenggelam. Biasanya sih nanti 2 atau 3 hari lagi saya nonton beritanya gitu. Sekarang sih saya belum pernah nonton berita ada yang tenggelam di pantai atau apa, saya belum ya. 200 patang bolu 248, dan jumlah anak yang sedang diasuh Nyai Nyai itu sekarang namanya Umi Khadijah, jadi aku manggilnya Umi walaupun kadang-kadang masih keceplosan Nyai juga. Dan kondisinya seperti apa sekarang? Nah, Mas Tulus pengen cerita sedikit. Mas Tulus, ada yang tanya, Mas Tulus, kenapa sih anak-anak itu kok susah berbicara? Kenapa sih anak-anak ini kok susah ngomongnya, susah melafazkan Islam? Ya, yang pertama, yang sangat pertama sekali, mereka itu digugurkan. Khususnya mereka yang digugurkan ya. Jadi memang mereka belum sempurna, sayang. Sahabatku, orang baik. Jadi mereka itu belum sempurna ketika mereka terlahir. Secara gaib pun mereka akan tampak seperti halnya ketika mereka pertama kali dibunuh. Maaf ya, digugurkan saya bilang dibunuh dong, orang jenengan yang menggugurkan. Jadi jangan pernah bilang saya itu Mas Tulus kejam banget bilang membunuh. Loh, aku ki orang pertama yang paling benci dengan yang pengguguran kayak gitu. Terkecuali kamu punya penyakit, terkecuali ada sesuatu hal yang dokter anjurkan memang harus digugurkan, mungkin saya akan berpikir seperti itu. Tapi ketika jenengan adalah sosok yang pernah menggugurkan, ya mohon maaf. Tapi secara sampai jenengan mati, saya akan menyebut jenengan seorang pembunuh meskipun jenengan sudah bertobat. Statusnya apakah berubah? Tidak. Dosanya diampuni, tapi tetap jenengan adalah pembunuh pada masa lalu. Jadikan ini sebagai momentum untuk berubah diri lebih baik. Aku pernah membunuh orang loh waktu itu. Jadi aku tuh pembunuh, aku harus tobat. Nah itu, jadikan momentum itu sebagai seperti itu. Nah, yang pertama, anak ini terlahir dalam berpindah ke alam gaib itu dengan kondisi yang memang hanya daging, yang memang hanya kalian menggugurkan di usia 3 sampai 4 bulan, ya toh, 5 bulan, 6 bulan belum jadi apa-apa, belum ada tangannya, kadang ada yang udah ada kepalanya belum ada tangan, kadang ada tangan nggak ada kaki. Jadi yang saya urusin tuh ya kayak gitu-gitu. Kalau kalian mau tahu, jadi dan mereka itu belum menjalani yang namanya masa-masa di mana mereka mempelajari hidup. Belum bisa mengatakan, ibarat kata tuh orang iso boco ABCDF gitu, mereka belum bisa. Jadi memang betul-betul dari nol Mas Tulus ngasuh mereka. Daging tok, kadang-kadang saya temukan cuma daging, kerembut daging hidup yang kayak ada belatungnya kayak gitu. Emang kalian pikir enak? Jenengan gampang sekarang heboh hidupnya, wah dengan menggugurkan kandungan jenengan bisa terlihat wah depan orang, nggak malu karena hamil di luar nikah, nggak malu karena anaknya nggak ada bapaknya. Bukan itu yang kalian tuju. Tapi kalian nggak pernah tahu kalau di belakang kalian itu tadi, di belakang pembunuhan yang kalian lakukan tadi ada anak yang tersiksa. Anak yang tadi yang saya urus tadi. Itu yang pertama ya. Jadi mereka tuh bentuknya tidak selalu sempurna, teman-teman. Ada yang Allah izinkan langsung sempurna, jadi tubuhnya seperti anak kecil, sesuai dengan pertumbuhannya. Ada juga yang tidak. Jadi kebanyakan bayi-bayi bajang yang itu yang saya bilang dimanfaatkan para dukun untuk nyantet, untuk segala macam. Ini yang memang bentuknya seperti ini, belum sempurna. Mereka bentuknya masih seperti daging, seonggok daging yang tapi bisa bergerak, bisa bicara. Coba. Itu susahnya. Kenapa mereka tuh susah untuk melafazkan Islam, khususnya agama lafaz-lafaz sholawat dan juga kalimat-kalimat Islam. Kenapa mereka susah? Jangan kalimat Islam, kalimat seperti biasa kita bicara aja susah. Harus betul-betul kita pahami baru kita mengerti maksud tujuannya apa. Yang kedua, basic mereka adalah agama mereka bukan Muslim semua, teman-teman. Subscriberku tidak semua Muslim.
Ada beberapa subscriberku yang maaf selain muslim tapi mereka sudah mengakui, telepon saya minta maaf sama saya, Mas Tulus maaf, pada masa lalu saya pernah menggugurkan kandungan saya karena alasan ekonomi, karena alasan A, alasan B, ini yang non muslim. Mereka sudah mengakui semua. Ini kenapa mereka susah untuk beradaptasi dengan agama Islam, karena dari lahir mereka sudah, istilah kata itu sudah tertelur di kepala mereka. Dia sedikit banyak mereka tertanam juga dari apa yang orang tuanya lakukan, karena basic agama dari orang tuanya Kristen. Saya tidak memaksa tapi nggak munafik. Sebetulnya saya jujur, saya menyarankan mereka untuk mengarah Islam. Sedikit memaksa tapi maaf, saya merelakan mereka memilih jalur mereka masing-masing. Meskipun ada di antara beberapa mereka itu susah melafazkan itu, meskipun itu, tapi kebanyakan sudah tertarik dengan Islam sih. Mereka sudah tertarik dengan Islam. Ada yang benci sama orang tuanya. Awalnya dia adalah agamanya adalah Hindu. Pada masanya dia benci sekali dengan orang tuanya. Saya lagi atur nih sekarang biar gak benci banget sama orang tuanya. Dan orang tuanya itu bisa dibilang kiai sebetulnya. Kalau dalam agama kita tuh kiai mungkin ya, cuma punya kelebihan dimanfaatkan itu buat nyantet orang katanya. Jadi dia benci sama keluarganya sehingga dia mencoba untuk saya benci, istilahnya maaf ya sebelumnya maaf. Dia membenci orang tuanya dan agamanya. Jadi dia berpikir kalau agama itu tuh bisa digunakan buat nyantet orang misalnya, padahal tidak seperti itu. Pada dasarnya tidak seperti itu. Cuma memang orangnya yang menyalahgunakan. Ya, orang tadi menyalahgunakan sehingga dia disantet, kena si korban, si bayi yang jadi korban. Jadi dia itu ada dendam kesumat yang dia tahan sehingga dia tidak suka dengan agamanya, agama orang tuanya dan juga orang tuanya khususnya. Saya lagi bimbing aja karena saya dekatkan dia dengan Eyang. Maaf ya, Eyang kan Hindu. Jadi saya coba untuk mengarahkan dia ke Eyang supaya lebih nyambung, karena Eyang tahu lah. Maksudnya kalau dalam agama kita kan ada hadis, ada segala macam. Saya kan nggak ngerti kalau soal agama Hindu. Jadi saya serahkan ke Eyang dan sedang saya kontrol dulu supaya nggak terlalu dendam. Anak ini dendamnya luar biasa sama orang tuanya. Yang kocaknya, yang lucunya adalah dia juga benci sama agamanya. Jadi dia beranggapan kalau agamanya itu bisa nyantet orang, padahal kan tidak seperti itu. Saya yakin betul semua agama itu, saya yakin mengarahkan kita untuk menjadi yang lebih baik kok, mengarahkan kita untuk kebaikan, tidak mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal buruk, santet dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah percaya ketika maaf ada orang Bali beragama Hindu santetnya luar biasa, tidak perlu begitu. Jadi santetmu itu bisa dibentuk oleh orang Jawa, orang Hindu, orang Islam, siapapun. Kemudian ada orang Lampung, Sumatera, segala macam. Semua itu bisa menyantet orang dengan ilmu hitam, bukan agama. Jadi ini saya juga meluruskan. Ada teman-teman yang bilang, Mas Tulus, dukun Bali lebih hebat, dukun Jawa lebih hebat, dukun Banten katanya lebih hebat. Sebetulnya bukan soal ras dan juga suku. Ya, bukan soal ras, bukan suku, bukan agama, tapi ilmu yang mereka pelajari. Dan itu bukan agama, teman-teman, itu ilmu hitam yang mereka gunakan. Nah, ini yang sedang saya tekankan ke si anak ini. Jadi yang saya hadapi ini, teman-teman, salah satunya memang yang pertama tadi mereka tidak rata, tubuhnya tidak sempurna. Kemudian kondisinya adalah ada yang memang mereka basicnya bukan Islam, jadi susah saya kedepankan untuk mengerti Islam itu susah juga. Ada juga anak-anak trauma yang seperti ini. Jadi sejujurnya kalau menurut Eyang, jalurnya yang aku le. Jadi aku nggak bisa ngomong dong kalau yang sudah bilang seperti itu jalurnya di aku. Ya wis, monggo kerso. Saya tidak memaksa untuk berharap dia masuk Islam, tidak. Tapi kalau memang dia membenci agamanya tapi dengan salah paham seperti ini, itu salah. Jadi masih diberikan kewajangan. Jadi banyak teman-teman yang saya terima bukan sekedar bayi bajang kamu gugurin datang ke sini dengan, mereka tuh datang dengan dendam. Percaya atau tidak? Ketika Korin itu ada dendamnya, mereka tuh keras, mereka itu panas. Mereka tuh sangat keras kepala sekali. Jadi kalian manusia keras kepala, berarti sampean tuh Korin yang nggak punya agama. Makanya kalau kalian tuh keras kepala, berarti kalian tuh nggak punya agama. Intinya di situ gambarannya. Anak-anak yang datang ke saya itu anak-anak yang punya dendam terhadap keluarganya, dia dendam terhadap orang tuanya karena dia ditinggalkan begitu aja. Sekarang hidupnya kaya raya, kakak-kakaknya. Makanya banyak orang kaya sekarang pada masa lalu menggugurkan kandungan, anak-anaknya itu ada aja maaf sebelumnya kaya raya tapi anaknya tuh nakal. Anaknya itu hamil di luar nikah lah, pokoknya nakal intinya. Terus maaf ada yang cacat, maaf lagi ada yang ada istimewa dengan idiot, kemudian ada yang autis dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah tahu itu karma dari apa yang mereka tanam dulu. Sekarang mereka bebas disebut orang baik-baik,
orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, padahal kesalahan tadi sumbernya bukan bayi yang jenengan gugurkan. Jenengan hanya alasan malu, saya malu hamil di luar nikah, akhirnya jenengan gugurkan, kemudian menikah dengan orang yang menurut jenengan tepat, jenengan jadi orang sukses, kaya raya, anaknya banyak, tapi ujiannya itu luar biasa. Anak tadi bisa jadi penghantam juga loh. Jadi anak-anak ini ada irinya, ada dengkinya juga, karena sejatinya mereka korin. Mereka sejatinya adalah korin yang gak punya agama. Orang gak punya agama tuh keras kepala, orang gak punya agama tuh buta hatinya. Sama dengan korin, mereka akan dendam sama orang tuanya, dendam sama kakak-kakaknya. Kakakku seneng, aku enggak. Padahal sebetulnya secara garis besar korin ini tuh tidak memiliki hak apapun ketika dia iri terhadap keluarganya yang lain, atau kakaknya, adiknya lebih bahagia daripada dia, sedangkan kok aku digugurkan. Jadi ini jadi pertanyaan. Yang datang ke aku bukan sekedar bayi bajang teko, jaluk dirangkul, digendong mari, tidak seperti itu. Salah kalau jenengan berpikir seperti itu. Banyak yang saya hadapi, banyak yang saya urus, dan dari yang dendam harus dinetralkan dulu, nggak punya tangan kita doakan gimana caranya biar bisa punya tangan. Itu yang macam-macam. Ada juga yang memang sudah lancar, sudah ada gitu ya, dan ya kayak gitulah. Intinya tuh ciri-ciri yang kemas tulus, bayi-bayi bajang yang kemas tulus tuh, apakah sesempurna itu semua? Tidak, teman-teman. Saya tuh nggak gampang ngadepin ini. Serius. Harus jadi guru, harus jadi pembelajar yang baik. Sedangkan saya tuh basic agama saya sangat rendah sekali, jujur. Jadi saya itu kadang-kadang ngerasa kayak yang insecure dengan apa yang saya miliki gitu loh. Tapi ya wes lah, saya ikuti jalurnya Allah, saya ikuti jalurnya Gusti Allah. Wes ben, kalau emang Allah menghendaki ini bermanfaat buat diri saya dan pahalanya bisa saya serahkan atau saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya, nggak apa-apa. Istilahnya bermanfaat meskipun tidak terlihat sama orang, tapi kan Allah tahu. Intinya di situ saya mengabdikan ini untuk mereka. Kadang-kadang juga saya kadang-kadang kalau pas ada anak-anak baru ini, anak-anak yang baru datang itu kadang-kadang saya bikin among-among sendiri di mangkok, di piring. Jadi saya bikin sendiri untuk menghadiahkan mereka. Nih saya kasih hadiah. Saya ikuti jalur mereka dulu. Saya ikuti dulu. Aku pengen dibikin ini, tak bikinin meskipun cuma di piring. Jujur. Tapi saya tidak pernah upload, saya tidak pernah repost di Instagram atau di mana, jadi mereka kalian nggak tahu. Cuma saya sering mengadakan seperti itu ketika ada anak-anak baru yang memang adatnya jelek, nakal. Jadi sama dengan manusia, ketika jenengan bikin among-among buat anak jenengan supaya ada jeleknya pindah pergi lah istilahnya begitu, minta sama Allah. Sama dengan begitu, saya sedekahkan among-among saya untuk cari pahalanya saya serahkan kepada mereka yang sedang marah-marah ini. Jadi mereka tuh datang ke sini dengan dendam, dengan alah wis macam-macam, sehingga nggak mudah. Tapi alhamdulillah saat ini posisi mereka sudah mulai, ya ada beberapa yang menonjol tapi diam, ada yang memiliki baju yang luar biasa karena doa orang tuanya mungkin, solawat, kiriman pahala solawat dari orang tuanya juga sampai, ada juga yang saya melihat seperti itu. Dan aku tertarik menjawab sedikit pertanyaan dari Mbak Siti. Sebentar ya, saya wakilkan di sini ya, saya masukin ya. Mana ya? Bentar ya teman-teman. Aku tertarik menjawab ini, pas banget untuk membahas topik ini, jadi pas. Bentar ya. Mana ya? Nih, dari Mbak Siti ya, Mas T, apakah teman-teman Mas T itu yang bukan atau belum Islam saat Mas T membacakan doa secara Islam, apakah mereka tidak mengalami hal seperti ketakutan, kepanasan dan lain sebagainya? Terima kasih. Oke, Mbak Siti. Justru ketika saya memberikan doa secara Islami, saya merasakan atau saya melihat mereka itu justru begini, Mbak. Mereka yang belum Islam, ini dalam arti belum Islam atau tidak, belum masuk agama Islam ya, atau tidak Islam. Apakah mereka merasakan kepanasan dan sebagainya? Karena begini, mereka semua yang dekat ke saya, mereka semua yang datang ke saya itu alhamdulillah untuk tujuan baik. Saya rasa ketika mereka merasakan mereka tuh baik dengan tujuan baik, saya rasa itu nggak berefek apa-apa sama tubuhnya, karena dari awal mereka tujuan datang ke saya baik. Beda dengan mereka yang ada kok yang memang kepanasan, ada juga, cuma itu biasanya jin-jin penyusup yang memang pengen tahu aja. Kalau saya tuh udah sering kayak gitu. Jadi bukan cuma di YouTube yang saya diteror orang, ibarat kata ada yang gak suka sama kita, haters. Di alam gaib itu banyak yang nyusup, pura-pura jadi bayi, kemudian nyusup nyolong bayiku. Banyak. Jadi mereka juga kerjasama. Mereka tuh yang seperti, nah ini bedanya. Kalau mereka betul-betul mendekati saya dengan tujuan baik, walaupun saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan surat Yasin sekalipun, mereka gak akan kepanasan. Mereka malah senang meskipun tidak memiliki agama sekalipun. Karena
Doa kembali kepada kita dan juga Tuhan, ya. Doa dan kita dan Tuhan. Tuhan yang menentukan diterima atau tidak, kemudian disampaikan atau tidak, kembali kepada Tuhan, ya. Kembali ke keadaan anak-anak kita. Udah saya jawab Mbak Siti, mudah-mudahan memahami, ya. Semakin kesini semakin banyak. Ada yang namanya Poniran. Poniran ini juga agak menonjol anaknya. Cuman kalau Poniran ini kan ngomongnya maaf ya, Mama yang nonton Bu An ketawa. Aku kok ada komunikasi sama mamanya soalnya. Jadi Mas Poniran ini kalau ngomong kan memang tidak bisa ngomong R, jadi agak cedal gitu loh mulutnya. Jadi lucu. Ini menonjol juga anak ini, tapi dia itu menonjol tapi masih agak takut. Dan alhamdulillah sudah sempurna. Tadi mamanya juga WhatsApp, anakku gimana Mas Tulus? Saya jawab alhamdulillah sudah sempurna sih badan-badan. Jadi tugas saya di sini, kenapa saya selalu bikin among-among, kenapa saya selalu sedekah, saya niatkan buat mereka. Kalau jenengan mau tahu, saya berdoa sama Allah, ya Allah saya sedekah nasi hari ini, ya Allah berikan kesempurnaan ke tubuh anak-anak saya. Jadi maaf, ketika mereka nggak punya tangan, insya Allah mereka bisa punya tangan. Mereka nggak bisa bicara, tiba-tiba bisa bicara. Mereka nggak punya lidah, mereka bisa ngomong. Mereka nggak punya mata, mereka bisa dikasih mata. Itulah tujuan saya sedekah. Meskipun mohon maaf, sekali lagi demi Allah saya nggak minta ganti dari jenengan, tidak. Tapi walaupun swadaya saya pribadi, buat saya gini, ya ini adalah amal saya gitu loh. Pahalanya saya serahkan buat kedua orang tua saya. Jadi tidak hanya dalam dunia nyata, meskipun di dunia gaib orang tidak melihat, saya yakin Allah mengerti, Allah tahu. Jadi saya selalu gelar ini, meskipun saya diam-diam, saya tidak bicara sama jenengan. Karena buat saya ini sebuah kewajiban. Saling menolong itu satu kewajiban. Apalagi, ya maaf, dalam agama saya belum bisa 100% baik secara agama. Saya seperti itu, jujur. Cuma ketika saya ingin menyalurkan itu, saya rasa Allah juga maha tahu. Jadi benar atau tidaknya saya biar jadi urusan Allah. Dan ketika saya melakukan ini itu, ya sudah saya kembalikan kepada Allah, diterima atau tidak. Saya seperti itu aja. Jadi makanya saya terus mempelajari anak-anak ini. Dan di antara Poniran ada juga salah satu sosok anak hamba Allah juga yang bajunya tuh paling menter sih. Dia paling bagus karena kesayangannya Eyang juga. Dan dia paling sering dapat. Aku sih tanya sama Eyang, kenapa kok anak ini kok berbeda yang satu ini? Karena orang tuanya sering sedekah, karena orang tuanya sering kirim sholawat, orang tuanya tuh nggak pernah lupa mendoakan. Dan semua keluarganya mengakui. Jadi ini tips buat jenengan-jenengan semua. Jangan hilangkan anak jenengan yang sudah keguguran atau meninggal atau mati di mana, maaf istilahnya, meninggalnya di mana nggak ketahuan atau belum ada kuburan atau segala macam. Tolong jangan dibuang. Aku tanya, yang kenapa anak ini berbeda? Karena memang dia basicnya sudah jalurnya sama dengan kamu, mendekat. Maksudnya dia memang sudah harus mengenal Islam. Orang tuanya sudah mengenalkan Islam dari ketika dalam perut, sering dibacain surat Yasin mungkin, maksudnya ayat kursi dan lain sebagainya, sholawat di perut. Jadi anak ini semasa hidupnya juga sudah mengerti ketika di perut. Dan anak ini memang bukan bayi keguguran, tapi memang mau gak mau sudah jalur Allah, bukan sengaja digugurkan. Maksud saya seperti itu ya. Dan saya tanya, kenapa yang bisa seperti ini? Salah satunya adalah dia sering dikirimin Al-Fatihah, sering dikirimin pahala sholawat, kemudian diakui sama anggota keluarganya. Anggota keluarganya menyayangi dia, sehingga kalau kita mau melihat mereka bahagia adalah keluarga kita itu harus saling menyayangi satu sama lain. Jolali yo kuen duwe adik, kamu punya kakakmu sudah meninggal. Jadi orang tuanya dan keluarga besarnya itu tahu ketika dia sudah punya kakak sebelum mereka lahir. Jadi mereka tuh menghargai ada itu. Jadi mereka tuh menyayangi meskipun hanya ya sekedar bahasa, aku sayang sama mas tuh yang sudah meninggal dulu. Jadi kamu anak keberapa? Saya anak ketiga. Padahal pada nyatanya anak yang kedua. Kok ketiga? Kamu kan yang kedua. Enggak, kan kakakku ada yang pertama. Jadi pengakuan dari kalian itu juga perlu membuat mereka bahagia. Dan ketika mereka sudah bahagia, jangan salah, mereka bisa bawa kamu ke surga loh orang baik. Jadi bimbinglah anak ini. Jadi anak-anak ini sudah luar biasa. Semakin kesini saya semakin bahagia dengan perkembangan baik luar biasa, subhanallah. Ada yang meskipun dengan logat-logat yang agak susah ketika melafazkan Allahu Akbar, Allah, ada yang apa? Makanya aku benci kalau kalian tuh gugurin kandungan. Jujur aku benci. Kadang ketika kalian gugurkan itu ada urat, ada saraf yang harus terputus teman-teman. Dan kamu nggak tahu yang terputus itu lidahnya, atau matanya, atau hidungnya. Ketika
ketika kamu bisa melihat dia berkembang, kamu mikir nggak sih, hei para penggugur kandungan, hei para pembunuh, kamu mikir nggak, anakmu tadi mau berkembang, mereka mau mengenal Islam itu susah. Kamu bahagia sekarang, hartamu banyak, anakmu mau mengenal Allah itu susah. Aku sempat dibuat nangis subuh-subuh mau sholat, si Poniran ikut di masjid lagi azan, ikut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia nggak bisa ngomong di situ batinku tuh kayak Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah jadikan pahala ini untuk kedua orang tua aku di surgamu ya Allah. Secara langsung aku nggak menyarankan mereka gini, maaf teman-teman, secara langsung aku nggak ngajarin mereka, tapi dengan jalur-jalur yang memang yang bentuk, Abdul bentuk, Nyai bentuk, semua itu terbentuk gitu loh, dan mereka terbentuk jiwanya untuk mengenal Islam, dan itu yang luar biasa. Beberapa anak sudah mulai ikut azan, malah belajar azan. Jadi di sini makanya teman-teman saudaraku orang baik, ndak usah kirim duit ke Mas Tulus, ndak usah Mas Tulus yuk bikin sedekah, ndak usah. Sedekahlah dengan cara jenengan sendiri. Ingat kalau jenengan punya anak yang keguguran, akui mereka, jangan anggap mereka nggak ada. Sayangi mereka dengan apa? Dengan mengirimkan doa, dengan pahalakan sholawat untuk mereka. Jenengan punya anakku kalau tak pikir umurnya sudah sekian Mas Tulus, aku pengen ngasih baju, kayak ono baju buat anak yatim piatu nih, baju buat kamu, niatkan pahalanya, ya Allah saya niatkan pahala ini bajunya untuk anakku di surga ya Allah. Sudah, sedekah, akui, sering-sering kirimin doa, sayangi mereka dengan cara kamu sendiri. Wah, di alam sini mereka luar biasa teman-teman. Aku udah nggak bisa kondisinya itu seneng, sukacita, tapi sedih. Sedihnya adalah, hei, aku loh seorang bajingan pada masa lalu gitu loh. Aku bukan orang baik pada waktu dulu. Sekarang lagi belajar ke arah baik, kok Allah ngasih yang seperti ini gitu loh. Rasanya pengen tak pecahin kepalaku dulu kalau aku ingat pada masa dulu. Kenapa dulu gak tak manfaatkan hartaku untuk sesuatu yang bermanfaat? Bisa buat, ya Allah kalau dulu bisa ngurusin anak-anak, daripada kamu gugurin tak urusane. Aku mau, lillahi ta'ala aku mau ngurusin. Makanya janganlah teman-teman ya saudaraku, kalau malu atau apa jangan gugurkan anakmu. Kalau kamu gak mau ngurus, kasih yang mau mengurus. Ya. Terus kalau yang sudah terlanjur, ayo tobat, minta sama Allah, minta ampun sama Allah. Sekarang anakmu tuh diurusi dengan apa? Dengan banyak sedekah. Niatkan untuk anakmu. Aku sing untuk sopo-sopo nyedekahi anakmu. Bayang no, yang nyedekahin anakmu, yang peduli sama anakmu, yang kamu buang puluhan tahun lalu, malah wong liya iki lho, Mas Tulus. Kok kamu sebagai orang tuanya nggak ngurus? Kadang-kadang aku tuh sedihnya ketika mereka laporan ke saya pulang, Mas Tulus, bapakku kok malah rabi meneh, Mas Tulus, mamaku maaf ada yang jadi PSK katanya. Itu yang saya pikir, Masya Allah, anak-anak ini, apa kalian pikir mereka nggak menyampaikan beban mereka? Mereka menyampaikan, sakit saya dengernya. Ayolah teman-teman, nggak usah sembahyang dulu, nggak usah sholat dulu, nggak usah zikir dulu, nggak apa-apa. Yang penting kamu mengarah ke sesuatu yang baik. Lakukan perbuatan baik buat diri kamu, pahalanya niatkan buat anak-anakmu. Mereka juga butuh, bukan anak kamu yang hidup aja butuh modal. Mereka juga butuh modal, mereka mau besar, mereka mau nikah. Jangan salah, kalau mereka dipergunakan sama dukun yang jelek buat nyantet orang, anakmu tersesat di mana-mana, kebuang, dibakar. Ayo. Jadi saya minta tolong teman-teman ini yang datang ke saya ini, teman-teman subscriber, jenengan lagi nonton video ini, tapi jenengan tuh punya anak keguguran yang jenengan lupakan. Insya Allah secara otomatis anak itu datang ke saya, ngasih tahu, Mas, mamaku bisa nonton videomu dan dia sudah menyadari kalau saya digugurkan dulu. Itu baru datang, baru menjelaskan anaknya. Jangan salah. Hanya saja saya kan nggak mungkin meng-calling jenengan siapa-siapa, saya nggak tahu. Dari cuman 38 anak sekarang sudah 248 loh dalam hitungan bulan.
Saking mereka tuh banyak. Bayang no yang juar sana yang masih banyak yang nggak ada diurusin sama orang tuanya, diurusin sama dukun buat nyantet, buat bikin gendam, buat segala macam, buat melakukan kejahatan. Wes dulu salah, nanti ketika itu mereka akan tetap pulang sama kita. Jangan salah, ketika mereka sudah ini, apakah mereka lupa dengan kita? Tidak akan pernah lupa. Ketika mereka sudah diasuh sama dukun, dikasih tempat jelek, makan jelek. Makanya sekarang banyak orang gugurin yang nggak peduli, akhirnya tahu-tahu sakit tuanya, yaitu dimakan sama anakmu sendiri. Karena apa? Anakmu tadi, korinnya anakmu tidak mbok urusi, tidak kamu urus dengan betul, sehingga yang urus dukun. Jadi punya ilmu hitam, emosinya parah, bukan berubah jadi baik, jadi buruk, nempel di kamu, balik sama kamu. Itulah efeknya ya. Ayo saudara-saudaraku, sadari betul, nggak apa-apa jenengan sudah jadi pembunuh, nggak apa-apa, tapi sekarang adalah yang penting adalah orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang pernah melakukan salah tapi mengakui kesalahannya. Oke, semoga video ini menambahkan wawasan buat kita semua, dan itulah keadaan yang sedang Mas Tulus hadapi. Dan kalau misalnya Mas Tulus bangun yayasan, mungkin Mas Tulus minta bantuan, ayo saudaraku transfer duit, pengen beli kursi, pengen beli ini. Ini tidak, Mas Tulus tidak minta itu. Tolong buat jenengan yang ngerasa punya anak yang sudah keguguran, entah ikut Mas Tulus entah tidak, ayo akui dia, jangan hilangkan ceritanya. Kue mbien duwe kakang londo, jadi cerita sama anak-anakmu yang lain. Meskipun jenengan sudah kaya, ya ingat ya, hartamu gak kamu bawa mati coy. Cuman alasan malu kan dulu kamu gugurin kandungan anakmu. Waduh, aku gregetku setengah mati kalau mau ngomong-ngomong. Cuman sekali lagi saya kembalikan kepada jenengan semua. Ayo kembali kepada Allah. Ayo ingat anak-anak jenengan. Gak bisa ibadah dulu Mas Tulus aku. Gak apa-apa. Yang penting arahmu itu baik, jalanmu itu baik, gak nyakitin orang, gak nipu orang, rezeki dari jalanmu sendiri, gak ngerebut rezekinya orang. Oke? Terima kasih banyak. Semoga menambah cerita ini menambah wawasan buat kita semua bahwa sekali lagi hal yang baik akan berbuah baik, hal buruk akan berbuah buruk ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Mas Tulus agak terlalu emosional, karena ini adalah hal yang memang Mas Tulus hadapi. Jadi nggak segampang yang kalian pikir ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Kalau yang punya kritik dan saran silahkan langsung klik kolom deskripsi. Mau sedekah gimana caranya Mas Tulus? Mau bantu bagi-bagi nasi bok? Klik kolom deskripsi juga, ada nomor rekening BRI sama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan ya. Akhir bulan ini kita akan sedekah nasi bok. Insya Allah mudah-mudahan Allah cukupkan rizkinya sehingga bisa digunakan buat bersedekah buat kita semua. Kita bagikan di sekitar Jakarta ya. Dan teman-teman mau pesan minyak bidara juga silakan, masih ada 15 pieces. Langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening ada nomor WhatsApp yang 0857, itu nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak untuk yang punya kritik dan saran, bisa klik kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bb2. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.